Saya shock, saya kaget, gitu dia bilangnya. Saya kaget, baru aja kemarin kasus perceraian, sekarang mantan suami menuntut saya gini ke pengadilan. Saya shock, saya kaget. Kok bisa-bisanya segala macam. Loh, sebenarnya. Jadi ya makanya saya bilang beberapa kali di media, sudahlah, cukup dramanya, cukup. Jadi kamu cerai kenapa sih sebenarnya? Motor. Karena motor. Motor. Karena motor. Iya, motor. Karena kamu beli motor. Beli motor. Mau kamu jual nggak motornya? Ya udah dari situ, dan waktu gugatan cerai pun dia dicantumkan sama dia yang nyantumkan, dia yang gugat saya cerai, dia yang nyantumkan harta gono ini akan diselesaikan secara kekeluargaan. Setelah inkrah saya saya nggak gugat dong, Nggak ngomong. santai aja lah, udahlah gitu kan. Tapi setelah lihat foto itu dia bareng gitu kan, terus teman-teman lawyer saya juga, itu udah punya cowok lagi segala macam, harusnya kamu buka tuh gini enak aja gitu kan. Ya udah, saya WhatsApp, yuk beres-beres, kalau kamu udah ada yang lain sok beres-beres. Jadi dia bilang, kamu ke pengadilan aja deh, kamu gugat aja ke pengadilan, silahkan Alif. Kalau 4 kali dia ngomong kayak gitu, saya bilang jangan, kalau pengadilan itu 50-50, kamu akan lebih banyak kehilangan, aku bilang. Saya cuma 3 itu doang, cuma sepertiganya saya bilang. Enggak, kamu ajuin ke pengadilan, kamu jangan guna. 4 kali dia ngomong, kalau saya ikhlas asal adil, dia bilang gitu kan. Saya konsultasi sama lawyer saya, Liv, itu dia mau pembunuhan karakter. Ketika lu ajuin ke pengadilan, dia akan ngundang media ngomong, gue dituntut. Coba aja, ya udah, ya coba dong. Terus ajuin ke pengadilan, bener, nangis di media. Dia kan pinter ya, FTV-nya pinter deh. Nggak tahu aku. Pinter, seriously pinter. Langsung. Saya shock, saya kaget, gitu dia bilangnya. Saya kaget, baru aja kemarin kasus perceraian, sekarang mantan suami menuntut saya gini ke pengadilan. Saya shock, saya kaget. Kok bisa-bisanya segala macam. Loh, sebenarnya. Jadi ya makanya saya bilang beberapa kali di media, sudahlah, cukup dramanya, cukup. Maksudnya dia nggak hantemennya ke situ. Jadi dia mau pertama mutarbalikan fakta, ada unsur fitnahnya juga, ada pencemaran nama baik dan sebagainya, untuk supaya mental saya drop. Ketika mental saya drop dan orang tua keluarga saya drop, dan terbukti ibu saya juga nggak mau keluar rumah berbulan-bulan, malu dia. Gitu kan, berbulan-bulan, karena saya kan diserang orang kan. Terbukti ibu saya nyuruh saya berhenti. Udahlah Liv, udahlah, ngapain katanya cewek kayak gitu, gini, udah, nggak usah diterusin gugatannya. Nah, dia ngincer itunya, ketika orang tua saya kena mentalnya, saya akan mundur. Mundur nggak? Enggak, karena itu bukan masalah harta lagi, tapi masalah harga diri. Gitu. Jadi saya ingin menunjukkan juga ke netizen yang saya tahu itu, bahwa setiap perceraian itu selalu ada ganogeni yang dibagi. Itu hukumnya, itu udah jelas hukumnya, ada hukumnya gitu, itu udah undang-undangnya loh gitu. Jadi biar semua orang tahu juga, karena dari kasus ini juga ternyata banyak orang, termasuk yang dekat maupun yang jauh, oh gitu ya Mas Alif, ternyata memang ada hukumnya ya. Iya, saya bilang, nggak semua orang tahu, dan kebanyakan orang tuh kayak misalkan ditinggalin sama suaminya atau istrinya yang ninggalin, nggak tahu hukum itu, akhirnya nggak ngajuin ganogeni, akhirnya nerima aja dapat berapa gitu, sedih kasihnya sama suaminya. Misalkan suaminya punya harta 1M, istrinya cuma kasih 10 juta tuh buat janda lu gitu. Padahal hukumnya ada, cuma karena si istrinya nggak tahu tentang masalah ini, tentang hukum dan undang-undang ini, akhirnya tidak ada yang mengajukan. Ya, kamu jadi ngerasa kayak gini nggak sih? Itu kan suami istri gitu. Orang selalu berpendapat ya suami yang harusnya punya penghasilan lebih besar. Kan pasti nggak mudah. Kamu hidup di dalam kayak seolah-olah jadi istri kamu penghasilannya lebih besar dari kamu. Terus keadaan ini jadi ibaratnya apa ya? Kalau kita bicara secara umum, istri itu kayak
ya yang nggak kerja terutama itu kan jadi kayak posisi yang apa ya, lebih rentan untuk ya itu tadi ditinggalkan. Iya. Kamu ngerasa posisinya jadi seperti Betul, insecure. Saya merasa insecure, bertahun-tahun saya merasa insecure dengan kondisi yang dia lebih di atas saya. Terus di Kenapa rumah, kamu nggak keluar aja kemudian cari kerja lain selain bekerja sama dia? ya, saya malah ibu saya ngomong langsung ke JJ, Neng, mendingan mah kerja di tempat lain aja. Dan juga ngerasa ada kerja masa menapah. Tapi demi Allah, yang si JJ marah besar sama ibu saya karena ngomong kayak gitu. Dia nganggapnya bahwa saya akan misahin saya dari ibu saya, akan misahin saya dari JJ. Dan dia nggak bisa tanpa saya. Si JJ tuh waktu itu dari awal sampai sekarang. Mas Alif sendiri sebenarnya maunya gimana? Ya saya inginnya Waktu itu? ya ayo kita kerja, tapi jangan ada pemisahan gitu. Itu kan jadi konflik ya. Cekcok. Saya ngomong sama ibu saya, Ma, gimana ya, aku nggak kuat kalau kayak gini. Aku bilang gitu. Nggak kuat kalau apa? Kalau misalkan dibahas terus masalah uang. Dulu waktu nggak punya apa-apa masa adem-adem aja. Sekarang udah punya duit malah jadi masalah terus, aku bilang. Kenapa ya, Ma? Kamu harusnya kerja di tempat lain. Iyalah, yuk. Ngomongin lama aja. Tahun berapa itu? 2014 atau 15 gitu, udah lama. Dan dia ngomong, ibu saya sampai nge-forward gitu, maksudnya WhatsApp-nya JJ ke dia, gitu kan. Karena sampai dimusuhin sampai sekarang, nggak pernah nelfon ibu saya, JJ, nggak pernah ibu saya nelfon ke JJ, sama JJ dikasihin ke asistennya, tolong angkatin, lagi sibuk. Segitunya, maksudnya memusuhi ibu saya cuma gara-gara itu, karena ibu saya tuh pengennya saya punya harga diri kan. Jadi Mas Alif sebenarnya waktu itu pun sudah berpikir untuk kerja di udah tempat saya lain. ke tempat lain, cuma dia yang bersikeras bahwa saya tuh harus bareng-bareng dia terus gitu. Bisa juga udah, maksudnya bapak saya apalagi dari awal, Liv, kamu harus cari kerja tempat lain, usaha atau apa kayak gitu kan. JJ-nya yang nggak mau, dia yang nggak mau, nggak boleh gitu. Dia aja nggak bolehin, karena ya mungkin ya itu tadi, ngelihatnya saya sosok yang maksudnya apa aja bisa, maksudnya ya bisa, semuanya bisa saya kerjain lah gitu kan. Terus dan bisa dipercaya dan ya dekat. terus di satu sisi juga kemana-mana bisa bareng-bareng, ya itu kan nilai plus juga gitu kan. Tapi kalau udah kayak gitu ya mbok ya jangan diungkit-ungkit masalah penghasilan gitu kan. Udah. Jadi Mas Alif sendiri sebenarnya dalam posisi itu sebenarnya merasa insecure juga. Sangat merasa insecure. Tapi apa yang membuat kamu terus melanjutkan itu walaupun kamu merasa karena insecure? dianya yang nggak mau ngelepasin aku. Dan kamu nurut ke dia karena? Nurut ke dia. Saya dulu gini. Karena mempertahankan pernikahan kan. Sekarang gini. Saya udah ada, alhamdulillah misalkan udah ada pengalaman ilmu secara manajerial ya, menangani artis. Kamu kan udah punya nama nih. Kamu pakai road manager deh kalau mau offer segala macam, biar aku menangani artis baru misalkan. Iya. Iya kan? Wah, ini kelihatannya genit banget artisnya, ntar kamu gini. Nggak jadi. Itu berkali-kali seperti itu kejadiannya. Ini udah ada talent bagus nih gini. Begitu saya ketemu misalkan ada saudara saya orang Bandung cantik, saudara datang, dia masih di mobil SJJ, saya ketemu sama anaknya, ngobrol tentang keartisan segala macam. Datanglah Janet, jadi gini, ini kan manajemen Jenita Janet, jadi saya di sini semua saya yang mengatur segala macam. Saya nggak bisa berkembang di situ, nggak boleh berkembang, saya ditekan, pegang saya digini. Jadi ketika saya mau berkembang ke yang lain, sama dia disikat. Jadi sebenarnya Mas Alif masih sebenarnya ada keinginan untuknya kalau bikin manajemen jangan satu artisnya lah, jangan sebenarnya sudah ada tapi nggak bisa. Sebenarnya pengen nggak bareng Jenita Janet lagi juga sudah ada keinginan itu. Jadi bukan apa istilahnya, bukan ini adalah sesuatu yang emang dibiarkan. Tidak sama sekali. Jadi ke depan belajar dari ini apa? Masih mau menjalankan pernikahan seperti itu, menjadi manajer artis dari istrinya sendiri? Pertama gini, kan jodoh nggak ada yang tahu ya kayak, ya kali aja ada misalnya yang deket sama saya sekarang, misalkan bisa nyanyi apa segala macam, ya bisa aja kan. Tapi saya mau ada hitam di atas putih, yang jelas itu satu, nomor satu mungkin hitam di atas putih, jangan ada hal-hal kayak gitu-gitu lagi lah gitu kan. Kalau misalkan, dan kalaupun ya saya juga sekarang udah tanggung nyemplung ya, saya juga insya Allah
pengen berkarya juga Kak gitu. Berkarya juga. Dan menulis lagu. Nulis lagu lagi yang dulu meneruskan cita-cita yang tertunda lah. Cari artis buat di Orbit kan, jadi manajerin atau sudah sedang ada proses? Mau lihat nggak misalnya? Oh ada lagi. Tapi saya nggak akan kasih lihat ke ini ya ke. Oh ada, coba lihat siapa sih di manajerin sekarang? Cakep amat, waduh. Penasaran ya? Waduh. Nyanyi juga nih? Nyanyi juga. Single apa udah ada yang punya itu? Single dong. Hah? Single dong. Oke. Jadi udah ada yang mau dibawa masuk ke rumah yang di Pondok Gede, yang dicicil? Ampun. Gini ya Kak ya, kalaupun suatu saat saya misalkan dapat harga gini itu, saya akan jual rumah itu. Saya akan pakai rumah itu, saya akan jual secepatnya, terus saya alihkan ke yang lain, misalkan bikin rumah lagi atau pengembangan usaha dan sebagainya gitu. Jadi kamu cerai kenapa sih sebenarnya? Motor. Karena motor. Karena motor. Iya motor. Karena kamu beli motor. Beli motor. Mau kamu jual nggak motornya? Enggak. Sekarang juga saya pertahankan. Kenapa? Gini ya Kak. Karena pertama satu motor itu cita-cita dari kecil saya. Oke. Dua. Yang kedua, ketika saya di atas motor, saya merasa jadi seorang laki-laki sejati. Saya jadi head kepala rumah tangga, maksudnya. Kamu mengendalikan hidup saya dan Neng, lu naik belakang, ikut kemana gua pergi. Itu saya ngerasa jadi hebat. Karena kalau di tempat lain ngerasa. Karena kalau di rumah ya gitu tadi gitu kan. Ya saya ngerasa udah ngelakuin semuanya tapi dia masih merasa kurang. Jadi ada yang namanya kufur nikmat. Gitu, ada yang namanya kufur nikmat. Jadi dia ngerasa saya udah ngelakuin segala ini tuh, dia ngerasa kurang diprioritaskan, kurang diutamakan. Aku malah beli hobi aku. Oh my god gitu. Jadi intinya sebenarnya gini yang mau saya sampaikan, ini suami istri dua kepala ya. Satu punya peta yang berbeda, suami punya peta yang berbeda, punya nilai yang berbeda, pemahaman yang berbeda satu sama lain gitu. Dan itulah friksinya karena ada di perbedaan itu. Tuh, dan itu sayangnya terjadinya bertahun-tahun setelah menikah. Kalau di awal menikah udah begitu ya saya tinggalin. Bertahun-tahun setelah menikah, setelah punya tabungan, setelah punya harta banyak, menurut kami ya harta banyak. Jadi kenapa kalau terjadi bertahun-tahun sesudah menikah kamu nggak tinggalin? Ya karena sudah tanggung Kak. Tanggung. Kita sudah dapatkan semuanya kan. Tanggung apa yang tanggung? Ya, waktu yang tanggung atau uang yang tanggung? Pertama, keringat, pikiran, tenaga udah tercurah di situ bertahun-tahun kan. Masa ya kita melepas? Akhirnya pelan-pelan saya coba untuk rubah aja gini, tapi keras, masih kayak batu ketemu batu gitu jadinya ya udah. Akhirnya nggak jadi ini. Baik. Jadi samawa gitu. Jadi kalau mau nikah, ditanya yang detail. Ya. Walaupun kita kan nggak pernah tahu ya apa yang akan terjadi itu kita nggak pernah tahu sih. Betul. Jadi ya harus ya yang pasti sih harus samakan dulu visi misinya. Nggak bisa pertama kita ketemu orang terus suka physically atau apa ya tetap maksudnya secara ini chemistry misalkan cocok ketawa-ketawa segala macam sama hobi tapi secara finansial juga harus ngomongin. Dalam perceraian kita nggak pernah tahu apa yang masalah sebenarnya di dalam, tapi kita juga nggak bisa menghakimi satu orang lebih salah dari yang lain, satu orang lebih benar dari yang lain ya. Karena kadang-kadang masalahnya kalau orang bilang pernikahan itu masalahnya apa sih? Komunikasinya kayak apa sih? Salah satunya adalah seperti ini. Mas Alif punya pikiran seperti itu, Jenita Janet mungkin punya pikiran yang lain. Ada ketemu orang kemudian dapat masukan baru, dan ya itulah yang namanya masalah komunikasi. Betul. Karena barangkali Jenita Janet tidak tahu apa arti motor buat Mas Alif. Mas Alif sendiri juga nggak tahu ini orang kenapa tiba-tiba keras banget jadi tiba-tiba begini. Tapi ya kembali lagi di proses kehidupan, mudah-mudahan kita bisa belajar dari hal ini menjadi lebih baik lagi. Mas Alif terima kasih banyak. Terima kasih banyak sama-sama buat ceritanya. Terima kasih. Nyalain loncengnya. Jangan hakimi aku. Jangan hakimi kami.